Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sekarang kita lanjut ya materi kita di pokok bahasan ketiga, yaitu hukum dagang. Atau juga biasa kita sebut dengan hukum perusahaan. Ya. Materi kita ini ada banyak ya, kita bagi beberapa sesi. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian hukum dagang, kemudian sejarah KUH dagang dan pembagian KUH perdata, mungkin juga masuk sejarah pengertian perusahaan dan perusahaan dagang, dan kewajiban pengusaha, mungkin selesai di pedagang-pedagang perantara. Ya. Nanti pada sesi berikutnya kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Ya, ini saya bagi mungkin dalam 3 sesi ya, karena materinya panjang. Hari ini kita masuk dulu di pengertian hukum dagang. Di sini ada 4 pendapat ya. Jadi sebenarnya hukum dagang di sini yang kita kenal sekarang dengan istilah hukum bisnis ya. Jadi dulu juga sama istilahnya, sering digunakan dalam beberapa literatur menggunakan istilah hukum dagang. Kalau menurut pendapat Ahmad Ihsan, jadi hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan atau perniagaan yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Menurut Kansil, hukum dagang adalah hukum yang mengatur seluk-beluk perusahaan. Kemudian hukum dagang juga menurut Purwo Sucipto, hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan, dan yang terakhir, ini saya lupa namanya, tapi ini pendapat juga dari pakar hukum, yaitu bagian dari hukum perdata yang menyangkut seluk-beluk dunia perniagaan. Nah, sebenarnya dalam literatur ya, kalau kita membaca tentang hukum dagang, itu biasanya ada 2 versi makna yang ada di dalam konten isi ketika kita membicarakan tentang hukum dagang. Jadi ada yang kontennya berisi semua materi, termasuk di dalamnya adalah hukum perusahaan. Jadi kan kalau kita bicara hukum dagang atau hukum bisnis, itu cakupannya kan luas ya. Kita bisa berbicara tentang perikatan, bisa berbicara tentang surat berharga, bisa bicara tentang asuransi, bisa bicara tentang kepailitan, juga kita bisa bicara tentang perusahaan. Itu kalau dalam arti yang luas. Tapi beberapa literatur menjelaskan juga bahwa hukum dagang itu yang dimaksud dalam arti yang sempit hanya berbicara tentang hukum perusahaan saja, ya. Jadi ketika kita membaca literatur, ini juga kalau di dalamnya hanya menjelaskan tentang perusahaan, berarti yang dimaksud hukum dagang di situ adalah hukum perusahaan, bukan hukum yang lainnya. Walaupun sebenarnya hukum bisnis itu cakupannya bisa banyak. Nah, kalau melihat definisi ini, hanya satu yang mengatur dalam arti yang sempit, yaitu pendapatnya Kansil, yaitu hukum yang mengatur tentang seluk-beluk perusahaan. Kalau yang lain ini mulai dari Ahmad Ihsan, ya, Purwo Sucipto, ini luas maknanya. Kenapa? Karena bukan hanya menyinggung hukum perusahaan, tetapi dia juga menyinggung hukum bisnis yang lain. Itu yang bisa kita lihat dari pengertian hukum dagang ini. Ya. Jadi ada 2 versi atau 2 makna yang berbeda dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Nah, kemudian dari mana sebenarnya asal-usul KUH dagang itu? Ini kita bicara sejarah sedikit. Jadi sebenarnya jujur bahwa sistem hukum kita masih diwarnai oleh hukum penjajah ya, atau hukum kolonial Belanda. Nah, rupanya dulu sebelum zaman Romawi sudah ada aturan ya yang dikenal dengan nama corpus ya, lengkapnya Corpus Iuris Civilis atau hukum kebiasaan dalam dunia perdagangan di zaman Romawi dulu ya. Jadi karena dia hukum kebiasaan berarti hukumnya tidak tertulis ya, jadi hanya disepakati, kemudian ditaati dan diberlakukan bagi seluruh masyarakat yang ingin melakukan perdagangan atau kegiatan bisnis di Romawi ketika itu ya. Nanti pada zaman kerajaan Prancis yaitu Ludwig ke-14 diperintahkan untuk membuat kodifikasi
Jadi kodifikasi itu apa? Yaitu proses pencatatan, kemudian pembukuan, ya. Jadi korpus yang tadinya tidak tertulis itu dikumpulkan, dicatat. Jadilah dua kitab yang terkenal ketika itu. Satu diberi nama Ordonnance du Commerce dan satu bernama Ordonnance de la Marine. Ini dalam bahasa Perancisnya, ya. Nah, kemudian sejarah mencatat bahwa ternyata Perancis pernah menduduki Belanda, ya, zaman dulu. Nah, kedua undang-undang dari Perancis ini diberlakukan di Belanda. Nah, kemudian Belanda merubah namanya, ya. Kalau yang Ordonnance du Commerce dia ganti menjadi Burgerlijk Wetboek, sementara Ordonnance de la Marine itu adalah diganti dalam bahasa Belanda Wetboek van Koophandel. Nah, kenapa aturan ini sampai di Indonesia? Saya kira dengan cerita ini sudah bisa dipahami. Kita dijajah Belanda selama 350 tahun. Jadi kedua undang-undang ini dibawa lagi ke Indonesia, ya. Nah, kemudian diberlakukan di Indonesia. Bahkan ironisnya Belanda sudah lama meninggalkan Indonesia, aturan ini sebagian besar masih kita pakai. Jadi Ordonnance du Commerce itu adalah hukum hukum dagangnya, sementara Ordonnance de la Marine itu adalah hukum pengangkutan, ya, hukum pengangkutan laut. Karena dulu hanya sistem pengangkutannya menggunakan jasa angkutan laut. Nah, itu sejarah kenapa barang ini sampai ke Indonesia, ya. Nah, kemudian kalau dilihat pembagiannya, hukum perdata dalam arti korpus tadi itu sebenarnya terbagi dua. Ada hukum perdata yang berisi hukum perorangan, hukum waris, ya, hukum harta benda, dan hukum perikatan yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kemudian dari hukum dagang itu bisa dibagi menjadi hukum perusahaan, hukum pengangkutan, hukum surat berharga, asuransi, kepailitan, yang sebagian nanti kita akan bahas ini, ya. Tapi pada hakikatnya ini dari satu aturan, ya, yang saya sebutkan tadi berasal dari Corpus Juris Civilis yang berkembang di zaman Romawi. Nah, itulah kenapa kita masuk sistem hukum negara kita masuk dalam sistem Eropa kontinen, bukan common law, ya, yang dianut Inggris. Kenapa? Karena kita mendapatkan aturan ini dari warisan penjajahan Belanda ketika itu. Belanda dijajah Perancis, Perancis mengambil dari Romawi. Jadi itu garis hubungan kenapa dari mana asal muasal aturan hukum ini kita gunakan di Indonesia. Kemudian sumber hukum dagang ada beberapa, ya. Di sini yang dimaksud sumber hukum dagang itu tempat dari mana kita mengambil ketika terjadi konflik, ya. Kalau terjadi masalah di pengadilan, maka hakim akan mencari solusi dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya ada KUH dagang, ada KUH perdata, ya. Kita juga sudah punya peraturan-peraturan yang kita bikin sendiri yang sudah tidak mengacu lagi dalam KUH dagang itu, yaitu antara lain kepailitan, undang-undang perbankan, undang-undang koperasi, undang-undang PT. Nah, sumbernya ini bisa juga diambil dari hukum adat, kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dan yang terakhir bisa juga digali dari putusan-putusan hakim yang telah memiliki kekuatan mengikat, ya, yang sudah tetap. Ini kalau ini juga bisa digunakan sebagai sumber hukum dagang jika terjadi konflik dalam sengketa bisnis atau sengketa hukum dagang. Nah, kemudian kita masuk pada istilah, ya. Jadi dulu kata perusahaan itu belum dikenal. Yang dikenal zaman dulu itu adalah perbuatan dagang. Jadi orangnya disebut pedagang, ya. Nah, ini asal muasal kenapa pedagang dan perbuatan dagang itu dua kata yang sebenarnya pada zaman itu sangat dikenal karena orang belum mengenal kata perusahaan, ya, yang dijalankan oleh pengusaha, ya. Tapi pada dasarnya istilah ini sama saja. Nah, cuma kenapa diganti? Karena kalau melihat definisinya Menteri Kehakiman Belanda ini tahun 1935, ini definisinya sangat sempit sekali sehingga sangat tidak cocok lagi dengan perkembangan hukum bisnis, hukum dagang yang ada sekarang, ya. Kemudian pedagang juga ini pengertiannya sangat sempit, padahal pedagang ini harusnya banyak yang bisa Nah, kita coba bandingkan istilah perusahaan, ya.
Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 82, maka definisi perusahaan itu lebih luas ya. Kita bisa lihat di sini yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh laba. Nah, di sini sudah kelihatan ya, jadi ada targetnya, target laba, kemudian ya didirikan, berkedudukan dari wilayah negara Indonesia. Dan itu yang paling penting adalah menjalankan setiap jenis usaha dan mencapai laba. Kemudian orangnya disebut pengusaha, setiap orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Ini juga diperluas maknanya ya, jadi bisa orang perseorangan yang menjalankan usaha ya, bisa persekutuan, misalnya CV, firma, bisa juga badan hukum seperti PT, yayasan, koperasi yang menjalankan, semuanya disebut pengusaha gitu. Kemudian apa yang dilakukan adalah menjalankan usaha. Usaha setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang ekonomi yang dilakukan untuk mencari laba. Jadi memang target akhirnya adalah mencari keuntungan. Karena memang itulah tujuan diadakannya perusahaan. Nah, berikutnya adalah kewajiban pengusaha. Dalam pasal 6 KUH Dagang, di situ diatur bahwa siapa saja yang menjalankan perusahaan itu wajib, pertama ada 3 ya, menjalankan perusahaan itu. Pertama wajib mengadakan pencatatan harta. Ini terkait dengan akuntansi nih ya. Jadi pencatatan harta, aset ya berhubungan. Kemudian membuat neraca tahunan. Nah, ini lagi-lagi bidang akuntansi ini, dan menyimpan neraca itu selama 30 tahun karena dia itu dokumen penting, dan surat-surat lainnya cukup 10 tahun. Ini kewajiban dalam KUH Dagang yang diwajibkan bagi orang yang menjalankan perusahaan. Berikutnya adalah pedagang perantara, ya, orang-orang yang terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam kegiatan perusahaan. Yang pertama adalah pimpinan perusahaan. Biasanya pimpinan perusahaannya adalah orang yang tugasnya memimpin seluruh perusahaan dalam semua bidang dan bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan, bertanggung jawab keluar dan ke dalam. Dialah orang yang pengambil kebijakan tertinggi di perusahaan. Perusahaan mau dibawa kemana ya tergantung pimpinannya gitu ya. Jadi orang ini biasanya hanya satu di perusahaan ya, dan memiliki banyak pembantu ya. Kemudian yang kedua adalah pengurus filial. Nah, ini sama dengan pimpinan perusahaan, tetapi dia hanya diberi batasan mewakili perusahaan dalam segala urusan terkait dengan cabang. Jadi kalau ada perusahaan punya anak cabang dan di cabangnya itu tentunya dipimpin oleh pimpinan perusahaan. Ini disebut pengurus filial. Wewenangnya hanya terbatas pada daerah cabang yang dipimpinnya. Ya. Kemudian dalam perusahaan adalah namanya pemegang prokurasi. Nah, ini orang-orang yang ada di level kedua. Kalau di perusahaan misalnya dipimpin oleh direktur utama, maka pembantu direkturnya ya inilah yang kita maksud dengan pemegang prokurasi. Biasa kita sebut dengan direktur keuangan, direktur pabrik, direktur SDM, direktur macam-macam namanya ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi di sini diartikan orang yang diberi kekuasaan penuh oleh pengusaha untuk memajukan usaha perniagaannya. Perbuatan yang dilakukannya antara meminjam, menyimpan uang, menerbitkan surat berharga, dan lain-lain yang bertujuan memajukan perusahaan. Berikutnya adalah pekerja keliling. Nah, kata lainnya ini yang tren kita sering gunakan adalah sales. Ya. Orang yang bertugas memperluas jaringan pemasaran antara pengusaha dengan pihak ketiga. Nah, cuma jangan dianggap remeh ya. Ini orang yang paling tahu konsumen itu adalah sales atau pekerja keliling. Karena dialah yang bersentuhan langsung dengan konsumen. Jadi kalau direktur atau pimpinan perusahaan pengen tahu bagaimana respon masyarakat terhadap produk yang mereka pasarkan, ya tanyanya ke sales ya, karena sales lah yang berhubungan dan menerima komplain dari konsumen terkait produk yang mereka tawarkan. Jadi ini jabatan juga yang penting dan sangat strategis. Biasanya pekerja keliling berada di bawah koordinasi departemen marketing ya, atau departemen marketing di dalam perusahaan. Kemudian berikutnya adalah agen. Nah, agen ini biasanya bisa berada di luar hubungan
perusahaan, atau dia juga bisa cabang dari perusahaan, atau sama sekali dia tidak punya hubungan gitu. Maksud saya begini, kita saja terkadang sadar atau tidak itu bisa menjadi agen perusahaan. Misalnya kita beli barang ya, kemudian kita jual lagi, kita mengambil keuntungan. Pada hakikatnya kita sudah mendeklarasikan diri kita sebagai agen, walaupun agen ini agen lepas. Jadi kita beli, barangnya kita jual, kita naikin harganya, dan kita dapat keuntungan. Berarti pada hakikatnya kita ikut memasarkan produknya perusahaan itu. Agen ini ada 3 macam. Ada agen yang membeli untuk usahanya sendiri, kayak tadi beli putus ya. Ada agen yang merupakan wakil perusahaan, jadi biasanya agen resmi ya, atau distributor resmi. Jadi kalau kita mau servis HP kita, biasanya kita banyak pilihan, bisa ke tokonya, bisa langsung ke agen resminya, dan bisa ke tempat parkir, tempat servis yang biasa ya, yang bukan agen dari perusahaan itu. Ada juga agen yang hanya bertugas sebagai penyalur saja, jadi dia hanya menyiapkan gudang. Ini yang biasa kita sebut dengan istilah distributor gitu. Dialah yang mengirimkan, memasarkan produk, dan dia dapat keuntungan juga di situ. Kemudian berikutnya adalah makelar. Makelar ini biasa kita sebut dengan istilah pedagang yang bertugas menghubungkan orang dengan orang lain untuk menjual produknya gitu. Misalnya kita mau jual mobil, ya kita butuh makelar ya. Dialah yang mencari dan dia mendapat komisi dari jasanya mencarikan pembeli ya. Nah, cuma kalau makelar ini secara hukum dia tugasnya hanya menghubungkan saja dan menerima komisi. Kalau terjadi konflik sengketa di pengadilan dia tidak dilibatkan. Kenapa? Karena dia sekedar menghubungkan saja. Adapun sengketa itu ya para pihak tetap bertanggung jawab. Kemudian makelar itu bertindak sendiri-sendiri, jadi dia menjalankan tugas makelarnya itu pribadi-pribadi. Ya. Nah, beda dengan yang kedua ini komisioner. Ya, komisioner ini juga sama sebenarnya seperti makelar, tapi dia dijalankan melalui perusahaan. Jadi dia juga mencari pembeli, menjualkan barangnya orang, dan menerima komisi dari hasil usahanya. Ya. Nah, tetapi bedanya kalau makelar jalan sendiri-sendiri, kalau komisioner itu bersama-sama melalui perusahaan. Beda yang kedua, kalau makelar itu tidak terlibat kalau terjadi sengketa, kalau komisioner ini terlibat. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan pembeli, maka perjanjiannya melibatkan dia sebagai komisioner. Jadi dia juga bertanda tangan dalam perjanjian itu, dan kalau ada hal-hal di luar yang terjadi yang merugikan konsumen, dia juga bisa dituntut karena dia juga terlibat dalam perjanjian. Itu komisioner ya yang terakhir. Kemudian insya Allah nanti pada sesi berikutnya kita lanjutkan dengan bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia. Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.